Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in syahid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asraful abid sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil mazid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal qadirun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin hadani Allah wa iyyakum. Kita bergembira beberapa hari ini saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Alhamdulillah sudah sebagian berada di tanah suci Mekah dan sebagian sudah ada di Madinah. Hadirin yang berbahagia, ini memberikan keuntungan buat kita seluruh bangsa Indonesia karena jatah haji tahun ini ditambah 8.000 orang. Kesempatan saudara-saudara kita pergi haji semakin terbuka karena beberapa waktu yang lalu 2 tahun berturut-turut kita ini tertahan karena situasi yang tidak mengizinkan. Hadirin yang berbahagia, tentu kita berharap saudara-saudara kita yang tahun ini menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan ibadah menjadi haji yang mabrur. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah yang pantas, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, untuk khutbah kali ini saya mencoba menguraikan makna ibadah haji. Hadirin yang berbahagia, menurut bahasa haji adalah membuat keputusan untuk menyengaja pergi melaksanakan kegiatan ke tanah suci. Disebut demikian karena kaum muslimin minimal sekali seumur hidup untuk menunaikan ibadah haji. Hadirin yang berbahagia, yang perlu diketahui oleh kita semua bahwa orang yang meninggalkan tanah suci untuk pergi haji adalah sama seperti latihan kita meninggal dunia. Kenapa disebut latihan meninggal dunia? Karena saudara-saudara kita meninggalkan harta, ditinggalkan di rumah. Kemudian yang kedua, meninggalkan keluarga yang dicintai, apakah itu anak, cucu, dan saudara. Kemudian yang ketiga, tentu kita meninggalkan kampung halaman menuju ke tanah suci. Dan yang terakhir tentunya mereka di samping kampung halaman, mereka pergi menunaikan ibadah haji, meninggalkan tanah air demi menemui Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, apa yang dibawa selain perbekalan yang lain? Bekal yang dibawa oleh jamaah haji adalah tentunya ketakwaan. Wa tazawwadu khairaz zadi taqwa. Hadirin yang berbahagia, inilah ayat yang menjelaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Al-Baqarah ayat 197. Hadirin yang berbahagia, ada makna yang terkandung. Kenapa pergi haji? Makna pelaksanaan. Yang pertama adalah ihram. Hadirin yang berbahagia, pakaian ihram adalah pakaian putih yang tidak berjahit, tanpa tutup kepala buat laki-laki. Ini menandakan simbol kita ini manusia, simbol peminta-minta. Yang kedua, simbol kerendahan, bahwa manusia di hadapan Allah adalah rendah dan hanya Allah yang pantas kita tinggikan. Di samping pula, kenapa pakai baju ihram? Ini simbol bahwa kita tidak boleh sombong. Di samping pakaian ihram adalah persamaan derajat. Allah tidak melihat siapa presiden,
dan siapa presiden. Allah tidak melihat siapa menteri dan siapa tukang patri. Allah tidak melihat siapa gubernur, tukang bajigur. Allah tidak melihat siapa bupati atau tukang pedati. Allah tidak melihat apakah dia wali kota atau penjaga rel kereta. Allah tidak melihat apakah dia camat atau penjual tomat. Allah tidak melihat apakah dia jenderal atau kopral. Dan bahkan Allah tidak melihat apakah dia profesor atau tukang kompresor. Hadirin yang berbahagia, Allah akan melihat siapa yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah hadirin yang berbahagia. Dengan pakaian ihram kita menunjukkan di mata Allah manusia adalah saja sama sederajat dalam kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia, kemudian Ka'bah. Bagaimana dengan adanya Ka'bah? Ka'bah adalah merupakan simbol adanya Allah. Karena sholat menghadap kiblat, yakni menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap Ka'bah, simbol bahwa Allah ini ada. Orang yang pergi haji semakin percaya bahwa Allah ini ada. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata. Dalam surat Toha ayat 14 Allah berfirman, saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dengan cara sholat dan berzikir. Inilah hadirin yang berbahagia, Ka'bah merupakan simbol kita ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tunduk, semakin patuh pada Allah dan tentunya Rasulnya. Hadirin yang berbahagia, kemudian kenapa ada tawaf? Kadang-kadang tawaf ini orang-orang di luar sana mentertawakan. Orang Islam suka keliling-keliling 7 kali Ka'bah ini enggak jelas. Dia tidak tahu makna tawaf ini apa. Mengelilingi Ka'bah adalah merupakan seluruh aktivitas kita semata-mata karena Allah. Keliling Ka'bah 7 kali. Langit diciptakan oleh Allah 7 lapis. Bumi diciptakan oleh Allah juga 7 lapis. Hari diciptakan oleh Allah juga 7 hari. Dan termasuk Ka'bah, kita keliling ke sana yang disebut dengan tawaf 7 kali, termasuk sa'i. Artinya apapun yang kita perbuat senantiasa mengarah kepada Allah. Kita bekerja harus karena Allah. Kalau kita bekerja karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan. Kita menjadi suami karena Allah, bukan karena nafsu. Kita melaksanakan kegiatan bersahabat dengan teman, itu juga karena Allah. Yang memisahkan Allah. Itulah hadirin yang berbahagia, kenapa ada tawaf keliling. Apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin pribadi buat kita bagi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Menuju sasaran kita, wabtagi fima ataqallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Inilah hadirin yang berbahagia, dunia ini kan cuma sementara. Sasaran kita ini adalah akhirat. Bagaimana hidup kita ini? Syukur-syukur hidup kita di dunia indah, di dunia enak, di akhirat juga mengalami keindahan, keenakan. Jangan sampai kita indah di dunia tapi di akhirat sengsara. Karena nanti sebelum kita kembali ke akhirat, kita akan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimatikan dulu. Artinya di alam barzakh. Alam barzakh adalah alam penantian. Hadirin yang berbahagia, inilah makna daripada tawaf. Kemudian bagaimana dengan sa'i? Sa'i adalah sebuah perjalanan dari Safa dan Marwah. Artinya manusia senantiasa melakukan usaha yang kuat. Dalam hidup manusia boleh mencari rezeki, tapi harus kuat dan semangat. Bagi guru, jadilah guru yang baik. Bagi tentara, jadilah tentara yang baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang baik karena Allah.
Jadi dosen, jadilah dosen yang baik karena Allah. Insya Allah doa dari mahasiswa, doa dari murid, doa dari anak buah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa pandai itu karena Allah. Karena kita semua hadirin yang berbahagia, usaha. Sa'i manusia ini harus usaha. Kalau ingin sehat, jaga diri. Kalau ingin sembuh, berobat. Ingin pandai belajar. Nah itulah makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak merubah nasib satu kaum sehingga kaumnya sendiri mau berusaha untuk merubahnya. Hadirin yang berbahagia, inilah yang disebut dengan syai, adalah usaha niat yang suci, dari sofa niat yang suci dengan ketegaran, dan insya Allah kemarwah, artinya apapun yang kita usahakan menjadikan kepuasan buat hidup kita. Kalau sudah kita puas, insya Allah apapun yang kita laksanakan karena ada pertolongan Allah. Hadirin yang saya hormati, kenapa ada wukuf? Nanti wukuf kita berdiam di tempat di Arafah dengan baju semua seragam warna putih, pakaian ihram yang ibu-ibu juga warna putih, semua bergerak dalam diri kita sendiri. Di situ harus mengenang siapa sebetulnya saya ini, kemudian dari mana saya ini, mau apa saya ini, harus bagaimana dalam kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia, kita bertanya dalam diri, siapa kita ini, manusia ini? Kita itu hanya segenggam tanah, segunduk tanah yang Allah ciptakan. Yang genggaman itu juga dari setetes air mani. Makanya kita nggak usah takabur. Allah tidak suka dengan orang-orang takabur. Sesungguhnya kita diciptakan dari tetesan air yang barangkali menjijikan, tapi mendidik kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan kemuliaan dan sebaik-baik bentuk manusia. Namun apabila tidak dimanfaatkan dengan akal sehat yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, summa radadnahu asfala safilin. Allah akan jadikan kita serendahnya sama seperti binatang. Hadirin yang berbahagia, inilah adanya wukuf. Di sana harus merenung seperti apa dosa-dosa kita. Kemudian hadirin yang berbahagia, ada yang disebut dengan melontar jumrah. Melontar jumrah membawa batu, di sana ada tonggak batu yang kemudian dilempar. Ini menandakan simbol bahwa kita ini harus tetap bermusuhan dengan setan. Karena saat itu Siti Hajar termasuk Ismail melempar setan dengan batu, disitulah simbolnya bahwa yang namanya setan adalah musuh abadi manusia. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam semuanya, jangan setengah-setengah. Saya titipkan kepada hadirin yang berbahagia, andai kata istri kita di rumah masih kadang-kadang membuka aurat, tolong bantulah istri kita, nasihat agar kita terselamatkan. Kita terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Kalau kita punya anak perempuan yang sudah balik, tutuplah auratnya, jangan kemana-mana. Ini hati-hati buat seorang ayah. Jangan-jangan kita masuk ke dalam neraka karena kesalahan kita yang tidak pernah mengingatkan anak-anak kita atau bahkan istri kita. Jangan sampai istri kita kemana-mana pakai celana pendek, alasannya gerah, alasannya panas. Hadirin yang berbahagia, kalau alasan itu, maka nanti Allah langsung diberikan panasnya akhirat. Oleh karena itu saya titipkan
Melalui mimbar ini jagalah keluarga kita dari api neraka, termasuk anak-anak kita perempuan. Kalau kemana-mana yang sudah balik, mudah-mudahan mulai saat ini anak kita dan istri kita diatur tidak sembarangan, artinya pakai bajulah yang menutup aurat. Hadirin yang berbahagia, inilah maka di dalam melontar jumlah itu melempar setan. Hadirin, Allah telah menciptakan sifat manusia. Ada manusia yang sifatnya bahimiyah. Manusia sifat bahimiyah ini adalah sifat kebinatangan. Yang kedua, manusia yang sifat subuhiyah, artinya buas. Dan yang ketiga, syaitaniyah, setan. Kalau ketiga-tiganya ini dikumpulkan, sungguh nista masyarakat kita. Keadilan akan menjadi kezaliman. Undang-undang bisa dibayar dengan dolar, aturan-aturan bisa dibeli dengan uang. Akhirnya apa? Negara carut marut kalau ketiganya dibiarkan. Namun kita masih bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kita rububiyah, sifat ketuhanan kepada manusia, dan manusia mesti ingat kepada dosa. Itulah hadirin yang berbahagia. Kemudian kenapa dalam haji ini ada tahallul? Tahallul artinya memotong rambut sebagian dari kita, boleh digundul atau hanya 3 lembar atau beberapa lembar yang dipotong. Artinya bahwa kita ini manusia hidup, kalau punya lebih berbagi dengan orang lain. Hadirin yang berbahagia, kita pernah mendengar ketika di Lebaran Idul Fitri ada yang disebut dengan kupat. Kupat itu adalah singkatan dari laku papat. Laku ini tindakan, papat ini 4. Tindakan yang 4 yang harus kita lakukan. Antara lain Lebaran, kita sudah bubar puasa, sudah bubar tarawih, tapi bukan berarti bubar, diteruskan, ditingkatkan di hari-hari yang lain. Kemudian ada yang disebut dengan leburan. Orang yang telah berpuasa harus menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, dilebur dosa-dosanya. Kemudian luberan. Nah, ini yang saya ingatkan, luberan. Luberan di sini apabila kita lebih, harta kita lebih, marilah kita berbagi dengan orang lain. Banyak saudara-saudara kita yang masih memerlukan uluran tangan kita. Inilah hadirin yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, laburan. Orang yang berpuasa dan meninggalkan, kemudian Syawal dan sekarang sudah ada di bulan Zulkaidah, hatinya harus bersih. Makanya laburan. Orang di desa dulu kalau menjelang hari raya dilabur rumahnya. Supaya apa? Sesungguhnya itu merupakan isyarat dari sunan derajat bahwa kita harus bersih. Orang yang berpuasa hatinya harus bersih. Itulah hadirin yang berbahagia dari makna ibadah haji. Saya berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita yang barangkali hari ini belum berangkat haji, Allah memberikan rezeki kepada kita. Pada saudara-saudara kita yang sudah pergi haji, mudah-mudahan Allah menjaga kita menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kepada saudara-saudara yang belum daftar, semoga Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah faj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga selagi kita masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan kita semua, seluruh keluarga Masjid Jamaah Nurul Ilmi. Barakallahu li wa lakum.